Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai mendefinisikan pemasaran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar apa sih pengertian dari pemasaran, terus bagaimana konsep pemasaran dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok-pokok bahasa lain di pertemuan ketiga dan selanjutnya, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus paham mengenai definisi pemasaran. Nah, apa aja sih yang kita bahas di mata kuliah ini? Pengertiannya apa pemasaran itu? Nah, pemasaran itu adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan. Jadi definisi pemasaran itu sendiri yaitu adalah sebenarnya ini adalah salah satu dari fungsi suatu organisasi. Nah, di dalamnya itu adalah ada suatu proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, kemudian memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, pengertian ini adalah menurut American Marketing Association. Nah, jadi adalah ada suatu kegiatan yaitu menciptakan suatu barang, kemudian ada komunikasi kepada pihak pelanggan atau pembeli, ada hubungannya mengelola hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut. Nah, kemudian kalau definisi manajemen pemasaran itu sendiri adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi pengertian manajemen pemasaran itu sendiri adalah sebenarnya di dalamnya itu adalah seni. Seni untuk apa? Seni untuk menciptakan suatu barang, kemudian kita bisa mendeliverikan, mengirimkan barang yang kita buat, kemudian ada komunikasi nilai antara produsen dan konsumen yang akhirnya apa? Menciptakan pelanggan yang unggul. Nah, pelanggan yang unggul di sini maksudnya adalah misalkan kita adalah sebagai pembeli nih di suatu warung. Kita setiap hari ke warung tersebut, berarti itu adalah kita sudah mendapat pelanggan yang unggul. Kenapa? Karena dia bisa loyal atau dia bisa menciptakan keloyalitasan kepada warung tersebut. Kemudian apa aja sih tipe entitas yang dipasarkan? Ada barang, ada jasa, ada acara, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Nah, kalau barang adalah benda yang bisa kita jual, kita promosikan, kita pasarkan. Kemudian jasa. Nah, ketika kita menjual suatu barang, nah di situ juga ada jasa yang bisa kita jual. Misalkan jasa salon, jasa penjualan entah itu misalkan kita butuh jasa tukang pijit dan sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan jasa. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan. Kemudian acara, maksudnya acara di sini adalah misalkan kita buat suatu acara nih, maka kita butuh seorang WO, misalkan wedding organizer, atau misalkan kita butuh IO atau event atau apapun itu, kita butuh acara tersebut. Kemudian tempat. Jadi tempat itu adalah lokasi yang bisa kita gunakan untuk acara tersebut. Selanjutnya adalah properti. Nah, properti ini bisa kita jual belikan, misalkan rumah, tanah, apartemen dan sebagainya. Kemudian organisasi. Nah, maksudnya organisasi ini adalah misalkan kita ada suatu wadah nih, suatu wadah yang bisa kita membuat suatu organisasi. Nah, di dalam organisasi itu kita bisa melakukan jual beli. Nah, kemudian ada informasi apa sih yang bisa kita jual? Misalkan kita butuh seorang informan. Nah, informan ini kita bayar. Berarti ada informasi yang kita beli dari seseorang. Nah, informasi ini kita butuhkan, kita beli dengan uang. Misalkan kita butuh database nasabah, kita butuh misalkan database orang-orang yang punya misalkan nomor telepon orang, bisa kita beli juga.
yang potensial untuk membeli produk kita. Dan terakhir adalah ide. Jadi ide ini adalah misalkan kita butuh suatu ide untuk melakukan suatu bisnis. Nah, ide ini bisa kita beli juga. Ini adalah salah satu entitas yang bisa kita jual. Misalkan seseorang punya keahlian nih untuk mendesain sesuatu atau desain interior. Nah, itu adalah ide yang bisa dia jual. Jadi tidak hanya wujudnya adalah barang saja yang bisa dia jual, tapi pemikiran, ide juga bisa di. Nah, kemudian dari tipe entitas yang dipasarkan, selanjutnya adalah pelaku dalam pemasaran. Siapa sih pelaku dalam pemasaran itu? Yang pertama adalah pemasar itu sendiri, atau biasa kita sebutnya adalah marketer. Jadi seseorang yang mencari respon, kemudian ada perhatian, kemudian timbul pembelian dan dukungan dari pihak lain. Jadi salah satu tugas dari pemasar atau marketer adalah dia adalah untuk menarik perhatian dari calon pembeli atau calon buyer dari suatu produk tersebut. Kemudian adalah prospek atau pemberi respon. Nah, siapakah di sini? Di prospek pemberi respon itu adalah konsumen itu sendiri. Jadi ketika ada pemasar atau marketer, maka harus ada prospeknya, manusianya yang bisa memberikan respon terhadap perhatian dari penarik perhatian dan daya tariknya dari apa yang dia jual oleh si marketer tersebut. Kemudian adanya pasar, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Nah, ketika kita melakukan konsep pemasaran, maka yang kita butuhkan salah satunya adalah pasar. Pasar itu berarti adalah tempat di mana pembeli dan penjual itu berkumpul untuk membeli dan menjual barang tersebut. Kemudian sistem pemasaran yang sederhana. Nah, sistem pemasaran sederhana itu seperti ini ya. Ada industri, kemudian ada pasar juga, atau di sini bisa ada produsen, kemudian ada konsumen. Dari industri atau dari produsen, kemudian sampai ke pasar atau konsumen, itu pasti harus ada komunikasinya, harus ada soundingnya, harus ada iklannya. Misalkan nih, PT Unilever mengeluarkan produk terbaru untuk varian sampo Sunsilk misalkan. Nah, bagaimana konsumen bisa tahu kalau ada varian terbaru dari sampo Sunsilk kalau tidak ada komunikasi yang hendak disampaikan? Contohnya adalah melalui iklan di TV, melalui iklan di YouTube, ataupun launching produk dengan mendatangkan artis, ada konferensi pers. Nah, seperti itu harus ada komunikasi kepada pihak pembeli atau pihak pasarnya. Ini loh, perusahaanku mengeluarkan produk terbaru nih. Nah, dari situ maka ketika si pasar ini atau si konsumen ini tertarik, maka dia akan mendeliverikan atau mengirimkan informasi bahwa dia tertarik untuk membeli suatu produknya. Nah, dari ketika terjadi hubungan seperti ini, maka dari produsen itu akan mengirimkan barang dan jasa kepada si pembeli atau pada pasar tersebut. Nah, akhirnya apa? Kompensasi apa yang dia berikan adalah adanya uang. Jadi, hal yang dicari oleh pihak industri atau produsen itu adalah uang ya. Jadi, ketika seseorang melakukan konsep pemasaran, sistem pemasaran seperti apa yang hendak dilakukan, tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan atau margin atau profit. Jadi harus ada keuntungan. Tidak mungkin suatu perusahaan itu membuat suatu barang, tapi dia tidak mengarah pada keuntungan. Pasti karena harus ada motif ekonomi. Jadi konsep pemasaran itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih pengertian konsep pemasaran itu sendiri? Jadi konsep pemasaran adalah filosofi, ide, dan cara yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan penjual. Jadi konsep pemasaran itu adalah suatu ide, gimana sih ide apa yang harus kita gunakan untuk memasarkan produk ini. Jadi misalkan kita memasarkan suatu produk nih, belum tentu sama. Misalkan kita memasarkan produk kosmetik, pasti beda caranya dengan memasarkan mobil. Pasti semua itu punya seninya sendiri, atau punya idenya sendiri, atau punya caranya tersendiri, dan ada market tersendiri
dia tuju. Kemudian secara sederhana, konsep pemasaran adalah sesuatu yang diciptakan atau disusun sebelum melakukan kegiatan penjualan. Nah, ketika kita punya perusahaan punya suatu produk, maka jauh sebelum produk itu diluncurkan, maka dia harus punya konsep pemasaran yang matang. Contohnya adalah dia mau jual produk apa nih? Produk ini segmen pasarnya untuk siapa? Untuk anak kecil, untuk dewasa, untuk laki-laki, untuk perempuan di umur berapa? Kemudian harganya di kisaran berapa? Target pasarnya untuk kelas ekonomi yang bagaimana? Kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas atau kelas atas? Seperti itu harus sudah dipikirkan dengan konsep pemasaran. Kemudian konsep pemasaran itu juga sesuatu yang sangat vital atau sangat penting di dalam perusahaan. Kenapa? Karena ini adalah untuk keberhasilan penjualan dari suatu produk atau jasa. Nah, keberhasilan dari suatu produk atau jasa itu bisa kita ukur dari bagaimana konsep pemasaran yang dia ciptakan, bagaimana konsep pemasaran yang dia create. Jadi sejak awal kalau konsep pemasaran sudah bagus, maka otomatis jantung perusahaan itu akan bergerak, karena semua perusahaan itu pasti tergantung dengan penjualan dari barang atau jasa yang dia buat. Kalau contohnya sekarang itu adalah konsep lagi booming itu konsep S3 marketing ya. Sekarang itu butuh sesuatu yang viral. Sesuatu yang viral adalah sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menjual suatu produk yang orang itu tanpa dia tidak ingin tahu, tetapi otomatis informasi itu masuk ke dalam pikirannya. Kenapa? Karena masalah apa sih yang dia jual, apa sih yang dia pasarkan, kok seperti ini. Orang akan cenderung mencari tahu daripada diberitahu oleh perusahaan. Itulah sekarang kenapa lagi viral yang namanya konsep S3 marketing. Nah, kemudian adalah sistem. Kita sudah bicara mengenai konsep pemasaran. Nah, sekarang adalah konsep inti pemasaran. Nah, apa aja sih konsep inti pemasaran? Yang pertama adalah kebutuhan. Yang pertama yang harus kita pikirkan ketika kita membuat konsep adalah apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, ini kenapa timbul kebutuhan? Karena kebutuhan itu adalah sebagai syarat hidup dasar manusia. Jadi apa sih yang dibutuhkan orang itu sekarang apa? Misalkan orang lagi butuh, sekarang ini orang butuh HP yang canggih, orang butuh makanan yang sehat, yang healthy food dan sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu konsep yang harus dipikirkan, karena adanya kebutuhan otomatis ada penawaran di market atau di pasar. Kemudian yang kedua adalah keinginan atau needs. Kenapa adanya keinginan? Karena kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. Nah, produk itu ada, produk itu diciptakan emang karena itu produk itu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh konsumen. Tidak mungkin suatu perusahaan menciptakan suatu produk yang tidak dibutuhkan. Maka ketika produk itu tidak dibutuhkan, maka produk itu tidak akan laku di pasar atau tidak layak jual. Orang tidak akan membelinya. Kenapa? Karena orang itu tidak butuh terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permintaan. Keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Nah, ketika dia sudah ada kebutuhan, kemudian ada keinginan, maka ada permintaan dari konsumen tersebut. Nah, ketika ada permintaan, nih saya butuh misalkan merek X nih fungsinya untuk membersihkan noda dan sebagainya. Nah, maka disertai dengan kemampuan bayar dari konsumen tersebut. Kemudian yang keempat adalah segmentasi. Jadi kegiatan membagi-bagi pasar ke dalam segmen yang berbeda. Jadi kita bagi-bagi nih, produk ini masuk segmen yang mana? Misalkan sabun cuci untuk membersihkan noda. Nah, ini masuk ke pangsa pasar yang mana, segmen pasar yang mana, untuk kelas yang seperti apa. Misalkan ada sabun merek Renso, pastikan macam-macam. Ada yang untuk mesin cuci yang pintu atas, ada yang pintu depan, kemudian ada untuk yang mencuci manual, kemudian ada sabun cair untuk mesin cuci dan sebagainya. Pasti itu sudah dipikirkan oleh sudah menciptakan segmen pasarnya tersendiri. Produk ini untuk segmen pasar yang mana. Kemudian pasar sasaran, menentukan segmen mana yang akan
Ya nih, jadi hubungannya dengan segmentasi kemudian masuk ke dalam pasar. Pasar mana yang hendak kita masuki? Kalau misalkan sabun Rinso tadi berarti adalah pangsa pasar ibu-ibu atau pangsa pasar wanita. Otomatis berbeda. Misalkan orang jualan rokok pasti larinya adalah pasarnya adalah orang-orang yang merokok, yang biasanya adalah mayoritas itu adalah laki-laki. Kemudian kalau sabun cuci itu adalah untuk ibu-ibu. Kemudian positioning. Jadi penawaran pasar yang diposisikan di dalam benak konsumen, maka dia harus bisa membuat positioning produk itu di benak masyarakat itu seperti apa. Contohnya adalah ketika orang membeli deterjen, mereknya adalah Soclean. Ketika orang di benaknya deterjen itu adalah Rinso, padahal yang dia beli adalah Soclean. Misalkan kita sikat gigi nih pakai merek Close Up, tetapi kita bilangnya misalkan kita beli kita bilangnya adalah kita sudah sikat gigi pakai Pepsodent, padahal yang kita pakai adalah mereknya Close Up. Atau misalkan kita pakai pompa air nih, pompa air misalkan mereknya adalah Sanyo. Sanyo itu adalah merek pompa air. Sanyo itu ada bukan suatu nama barang, tetapi itu adalah merek. Tapi di otak manusia kita menyebutnya adalah Sanyo. Kemudian kita makan Indomie nih, padahal yang kita makan itu adalah mie sedap seperti itu, karena itu adalah sudah diposisikan di benak konsumen bahwa apa yang dibeli itu adalah sesuai dengan apa yang di benak konsumen. Kemudian ada penawaran. Jadi penawaran adalah keuntungan yang ditawarkan marketer kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ketika ada permintaan dari pasar, maka dari perusahaan itu harus ada penawaran. Jadi penawaran apa yang hendak diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah merek. Jadi suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Semua perusahaan berjuang untuk membangun citra merek yang kuat, disukai dan unik. Nah, menciptakan merek ini adalah bukan pekerjaan yang mudah. Ini harus memerlukan konsep pemasaran yang sangat matang. Ketika merek sudah diciptakan dan dia bisa laku di pasar, maka tugas dari perusahaan adalah bisa menjaga kehidupan dari merek tersebut supaya bisa selalu dikenal oleh masyarakat. Contohnya adalah merek yang sudah tidak bisa bertahan, contohnya adalah merek Nokia. Dulu orang ketika beli handphone itu adalah merek Nokia, merek Sony. Sekarang adalah tergeser dengan merek-merek yang lain. Berarti siklus hidup merek tersebut itu tidak bertahan lama. Dan contoh lain lagi misalkan Indomie nih. Indomie adalah salah satu contoh merek yang mempunyai umur yang sangat panjang. Dari awal terbentuk sampai sekarang dia tetap menjadi mie instan yang paling laris, paling disukai, dan dia adalah salah satu mie instan yang bisa kita dapatkan di berbagai negara di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, jadi seperti itulah konsep inti pemasaran yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-9 adalah nilai. Jadi di dalam nilai itu ada nilai suatu barang itu ada kualitas, pelayanan, dan produk, atau biasa kita sebut dengan QSP. Jadi ada quality, ada service, dan produk. Nah, produk itu bernilai ketika dia bisa mengkombinasikan kualitas barang tersebut, kemudian ada pelayanannya dan produknya seperti apa yang bisa kita jual. Kemudian yang ke-10 adalah kepuasan. Penilaian kinerja produk dibandingkan dengan ekspektasi. Nah, orang yang puas itu berarti adalah ketika dia membandingkan antara kinerja produk sebenarnya dengan ekspektasinya, itu apakah sesuai atau tidak, itu disebut dengan kepuasan. Misalkan dia beli baju nih, ekspektasinya adalah baju itu kayaknya bagus segala macam, tapi ketika dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, berarti tidak ada kepuasan. Nah, kepuasan itu tercipta karena adanya ekspektasi itu sejalan dengan produk. Kemudian yang ke-11 adalah saluran pemasaran. Saluran yang digunakan oleh pemasar untuk dapat mencapai pasar sasarannya. Jadi ini hubungannya adalah dengan distribusi barang. Seperti apa sih distribusinya? Apakah dia perlu langsung menjual kepada konsumen, ataukah dia butuh distributor, apakah dia butuh reseller? Nah, itu juga harus dikonsep dari awal. Kemudian yang ke-12 adalah rantai pasokan. Jadi saluran yang panjang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Jadi rantai pasokan ini adalah siklusnya atau
dari mulai barang itu masih berwujud barang mentah. Misalkan mie instan nih, mie instan adalah barang mentah ini adalah dari gandum. Dari gandum kemudian diproduksi dari mie instan, kemudian dipasarkan sampai pembeli. Itu adalah rantai pasokan. Kemudian persaingan. Mencakup semua penawaran dari substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial. Jadi persaingan antara pemasar atau misalkan dari kompetitornya seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Bagaimana sih kita bisa membaca strategi apa yang dipakai oleh kompetitor kita. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan pemasaran, terdiri dari lingkungan tugas, kemudian para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi, dan lingkungan yang lebih luas seperti ada demografi, ada ekonomi, ada fisik, teknologi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Jadi pemasaran itu lingkungannya juga luas sekali ya. Semuanya itu berpengaruh terhadap demografi. Misalkan kita menjual dingin musim salju di Indonesia, maka baju itu tidak akan laku. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada, demografinya berbeda dengan negara di Eropa. Di Eropa baju dingin dia akan laku ketika musim salju. Nah, seperti itu. Kemudian faktor ekonomi juga berpengaruh, bagaimana daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Kemudian teknologi juga berpengaruh, adanya politik juga berpengaruh terhadap pasar, hukum juga, sosial, dan budaya. Misalkan kalau budaya, orang Jawa pasti berbeda dengan orang Batak atau orang suku Dayak nih. Apa yang dibutuhkan mereka, misalkan dari segi makanan nih, cocok nggak makanan ini kita jual di Jawa atau kita jual di Sumatera, seperti itu pasti ada keunikan tersendiri yang bisa kita lihat. Nah, kemudian adalah selanjutnya realitas pemasaran baru. Nah, pemasaran sekarang timbul namanya konsep realitas pemasaran baru, bahwa pasar itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatan masyarakat utama lahirnya perilaku, peluang, dan tantangan baru karena pasar telah berbeda secara radikal. Jadi pasar itu sekarang mulai berkembang. Tidak bisa konsep pemasaran yang lama kita pakai untuk pemasaran sekarang. Sistem marketing, sistem pemasaran sekarang lebih ke arah media sosial. Orang-orang lebih suka melihat media sosial secara visual. Contohnya adalah melihat YouTube, melihat video di Instagram, di TikTok, dan sebagainya. Tidak bisa lagi kita pakai misalkan iklan. Sekarang sangat sedikit sekali orang membaca koran atau melihat iklan di televisi. Kemudian kemampuan perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen karena memiliki kemampuan yang baru. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah dicari perusahaan adalah keloyalitasan dari konsumen tersebut. Kenapa? Ketika seseorang mengulang untuk produk yang sama, berarti itu akan mendatangkan suatu keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan baru perusahaan, yaitu perpaduan kekuatan baru yang menghasilkan serangkaian kemampuan baru perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu ketika dia harus menciptakan pasar yang baru, konsep pemasaran yang baru, dia harus memikirkan bagaimana sih kekuatan apa yang bisa aku hasilkan dari produk yang aku buat. Yang berbeda dengan produk lain itu apa? Jadi dia harus mencari perbedaannya dengan produk lain. Sama-sama sabun, sama merek A dan sama merek B, dia harus punya keunggulannya masing-masing, harus punya kekuatannya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya adalah orientasi perusahaan terhadap pasar. Nah, konsep awal pemasaran yang pertama adalah produksi atau efisiensi. Jadi ketika kita melakukan suatu barang, maka kita harus memikirkan yang namanya efisiensi. Bagaimana sih kita bisa menghasilkan barang yang banyak, tetapi dengan sumber daya yang bisa minimal. Kemudian produk, yaitu berarti adalah adanya keunggulan produk yang kita ciptakan, berbeda dengan produk-produknya. Kemudian yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan adalah agresivitas penjualan dan promosi. Bagaimana sih dia bisa meningkatkan penjualan, promosinya itu seperti apa. Nah, apa yang diharapkan ketika kita melakukan promosi yang tinggi, otomatis itu akan berpengaruh terhadap penjualan. Ketika memiliki konsep, misalkan konsep A, maka penjualannya harus naik. Ketika kita melakukan promosi, penjualannya terus, berarti harus dilakukan adanya evaluasi. Kenapa kita sudah melakukan suatu promosi tapi penjualannya turun? Nah, itu harus jadi PR yang besar ketika kita menerapkan konsep penjualan. Kemudian konsep masalah itu sendiri, yaitu si pasar seperti apa, kita itu bagaimana, kita harus merangkul pasar itu seperti apa, kita harus memasuki pasar yang seperti apa. Kemudian terakhir adalah konsep pemasaran holistik yang berisi mengenai perspektif dan integrasi. Nah, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemasaran holistik itu apa. Jadi pemasaran holistik itu adalah suatu strategi pemasaran yang disusun atau menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam perusahaan. Jadi ke semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan, bisnis apapun di dalam perusahaan, itu dikerahkan untuk membuat strategi pemasaran holistik.
Nah, yang membedakan konsep pemasaran holistik dengan konsep pemasaran lain itu adalah dari sisi pendekatannya. Kemudian dalam konsep pemasaran holistik, pendekatan itu berdasarkan pada bagaimana mengatasi permasalahan pemasaran yang sangat rumit. Nah, pemasaran itu pasti ada tingkat grade-nya dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Nah, ketika kita sedang mengalami pemasaran yang sulit, maka kita harus memikirkan bagaimana pemasaran holistik yang terbaik seperti apa. Kemudian, secara prinsip kegiatan pemasaran dan penjualan sebuah perusahaan pasti saling berhubungan satu sama lain. Jadi semua strategi perusahaan pemasaran termasuk konsep pemasaran holistik itu meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Intinya itu sama. Intinya adalah untuk peningkatan produk yang akhirnya mendatangkan profit bagi perusahaan. Nah, contoh pemasaran holistik misalkan Susu Alen mengajak masyarakat untuk berjalan 10.000 langkah sambil mempromosikan produknya. Nah, di sini dia ada suatu campaign atau ajakan selama 10.000 langkah, tapi tujuannya di sini adalah untuk promosi membeli susu Alen. Kemudian aku mendonasikan Rp10 untuk setiap 1 liter produk mereka yang di mana donasi diberikan kepada desa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, di sini juga ada faktor sosial yang dia jual, itu juga ada untuk pemasarannya juga. Ketika kita membeli aqua, berarti kita sudah mendonasikan Rp10 dari 1 liter yang kita beli adalah untuk desa yang kesulitan air bersih. Contoh lain misalkan taksi Bluebird yang memberikan penghargaan kepada driver yang 5 tahun, yang merupakan contoh pemasaran holistik yang mungkin pernah kita saksikan ya. Jadi kita ada suatu loyalitas kepada perusahaan, maka perusahaan juga akan konsentrasi terhadap keloyalitasan kita. Nah, kemudian pemasaran holistik yang pertama adalah ada pemasaran internal, kemudian ada pemasaran terintegrasi, pemasaran kinerja, dan pemasaran hubungan. Nah, maksud yang pertama adalah relationship marketing atau hubungan pemasaran. Nah, tujuan utama dari konsep pemasaran holistik ini adalah mengembangkan panjang dan mendalam yang saling memuaskan dengan konstituen utama dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Jadi, relationship itu kita bagaimana sih kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan saluran dan mitra dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah integrated marketing atau pemasaran terintegrasi, keterkaitan satu sama lain. Jadi misalkan dari bagaimana komunikasi produk dan jasanya, bagaimana salurannya, nah itu harus terintegrasi. Kemudian selanjutnya adalah marketing atau pemasaran internal. Jadi komponen internal tugasnya adalah untuk merekrut karyawan agar bisa melayani konsumen dengan baik. Maka diperlukan adanya peran internal. Kemudian yang terakhir adalah performance marketing atau kinerja pemasaran. Jadi kinerja pemasaran sebuah perusahaan tidak hanya diukur tetapi juga dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi seperti ini. Jadi kinerja itu bisa diukur dari bagaimana penjualannya, bagaimana ekuitas pelanggan dan merek, etikanya pemasaran seperti apa, lingkungan pemasaran, hukum seperti apa, komunitas pemasaran seperti apa. Nah, ini ada konsep dari pemasaran holistik yang terbagi menjadi 4. Pemasaran terintegrasi, pemasaran hubungan, dan pemasaran dan sebagainya. Kemudian nah, penawaran ke depan jual PDE, respon pasar, pengantar seperti apa produk ini misalkan itu apa sih apa bagaimana kasih layan kita jual apa kemudian menciptakan apanya dari ini itu seperti apa bagaimana benar seperti barang seperti apa. Nah, di sini ada konsep naik kebenaran dan pemasaran yang bisa dipelajari di sini dulu utama kemudian juga konsep seperti apa misalkan caranya sampaikan perusahaan ada pasar atau oleh pelanggan yang dibuat pasar tidak sepenuhnya bisa dipaham jadi seperti apa orangnya seperti apa perlu menunjukkan kesaik lebih baik. Dan yang keempat kelola hubungan kepentingan atau secara ini bisa kita ini sesuatu ya keempat ini juga diatur caranya apa perusahaan besar baik dan pokoknya setiap jadi kemudian dari pertama tanya masa yang pertama kan adalah kita bisa mengenal segmen pasar kami mempunyai konsep masalah apa yang kita bisa menawarkan membedakan produk apa produk itu kemudian ketika kita harus merespon beli berdasarkan bagaimana apa bersaing dengan biaya harga yang lebih produk kosnya ada dengan harga tetapi tidak tapi zamannya di dan kita dapat pelanggan dapat mengembangkan bagaimana kita memiliki dan kita dapat meraih ini adalah yang paling dari para pemasar bagaimana dari iklan apa kita dapatkan iklan tersebut penjualan tempat tersebut kemudian bagaimana kita senang penjualan seperti apa bagaimana kita banyak dan pantas bagaimana kita dalam perusahaan
pelanggan. Nah, pertama kedua, teman pemasaran, yang dan tugasnya adalah tugas itu yang harus membuat query setelah saya sampaikan, materi yang disampaikan, di-upload dan membuat order masing dan pilihan untuk mengakui kan di setiap sudah disampaikan. Sekian dua yang sampai